memuliakan sosok baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Apakah tanpa kita muliakan Rasulullah akan menjadi hina? Jawabnya sudah pasti dan sudah tentu tidak. Kenapa demikian? Karena mulianya baginda Rasulullah itu adalah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya diri baginda Rasulullah, zahir dan batin, dunia dan akhirat, semua mutlak dalam kekuasaan Allah, dalam kehendaknya. Jadi sekalipun tanpa kita memuliakan Rasulullah, beliau akan terus dan akan tetap mulia. Akan tetapi pertanyaannya, di manakah letak kehambaan diri kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jika tanpa peranan sosok baginda Rasulullah dengan perjuangan besarnya, kita tidak menghaturkan rasa terima kasih kita yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai umatnya. Amun kita nih kada memuliakan lawan Rasulullah, bahasa kita Banjarnya, kita ini terlalu kada tahu terima kasih. Kenapa demikian? Karena kada mungkin malam ini kita dalam keadaan beriman dan menjadi orang Islam hadir di majelis ini malam hari ini tanpa perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang kada umpat, menghabiskan harta kada, membela baginda Rasulullah dengan agama yang dibawa sidin yaitu dari Allah Subhanahu wa taala sudah kada, bersolawat kada mau jua, memuliakan Rasulullah kada mau jua. Ulun bingung di mana kelebihannya. Apa yang bisa menghantar kita ke dalam surganya Allah taala? Kada mau bersolawat, kada mau memaulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama sekali tidak ada kelebihan dalam diri kita. Untuk itu kita sama-sama duduk lagi bersama-sama. Alhamdulillah. Ada juga senyumnya pianlah, alhamdulillah. Kalau ulun abu ya ampun maaf, tadi rasanya kurang nyaman. Ujar guru Jali itu malam tadi kada nyaman awak. Nah, jadi minum obat. Jadi ada mengantuknya, ternyata ini mungkin efek obat lah. Efek obat yang ianya keuyuhan juga lah. Jadi berasa rasa berat matanya. Untuk itu alhamdulillah kita sudah 5 menit lagi lah nambah 5 menit saja harus sampai semalaman. Masya Allah. Berbicara sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata kita ini diberikan umur sepanjang jagat raya, itu tidak akan cukup berbicara tentang Rasulullah dengan segala keindahannya. Jadi kada usah gini kita selawas sepanjang jagat raya bicaranya, singkat saja. Akan tetapi yang singkat itu tentunya di setiap kita membicarakan Rasulullah tidak ada yang tanpa makna, tidak ada yang tidak istimewa. Kenapa? Bukan karena siapa yang berbicara, akan tetapi tentang siapa yang dibicarakan, yaitu sosok kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keutamaannya, jauh sebelum kita memuliakan, bahkan jauh sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diciptakan dan dijadikan oleh Allah, keutamaannya Rasulullah sudah dibicarakan, sudah diabadikan. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Tadi juga dibacakan dalam Rawi Simtud Durar oleh rombongan Maulid. Yang sering kita dengar, yang sering kita lafalkan. Kalau tadi yang kita sebut dan kita baca ayat Allah di dalam kitab suci Al-Quran diabadikan, sebelum lahirnya baginda Rasulullah keutamaannya sudah disebutkan oleh ruhnya para malaikat, oleh semesta raya ini, oleh para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Sebutkan di dalam Rawi Simtud Durar. Kemudian apa lagi? Laulaka ma khalaqtus samawati wal ard. Laulaka ma khalaqtul aflah. Ujar bahasa kita Banjar, aku kada maulahakan langit dan bumi ini, kata Allah, jaka kada karena lantaran kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, keutamaan semesta raya ini diciptakan dan dijadikannya semesta raya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dikarenakan lantaran satu, Allah menunjukkan kesempurnaan af'alnya, Allah menunjukkan kesempurnaan daripada sifatnya, Allah menyempurnakan kesempurnaan daripada asmanya, bahwa tidak ada tandingan pada kesempurnaan zatnya, dengan Allah berperilaku yang sempurna menjadikan dan menciptakan nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuasa dan kehendak Allah Ta'ala, Allah menghendaki beliau menciptakan nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umpama nur ini adalah yang mampu menghapuskan seluruh dahaga umat di segenap semesta raya ini, maka air tersebut akan sempurna bukan hanya pada ketika dalam genggaman telapak tangan kita, akan tetapi menjadi sempurna dengan diciptakannya sebuah wadah, baik itu gelaskah namanya, baik itu baskomkah namanya, baik itu apapun namanya, untuk menampung sebuah wadah, maka ibarat air tersebut adalah nurnya baginda Rasulullah. Semesta raya ini adalah wadah untuk menampung nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kehendak dan kuasa Allah terciptalah semesta raya. Jadi sudah jelas kenapa kita membicarakan ini, agar semakin kuat di dalam hati kita untuk tidak bersifat sombong, untuk tidak bersifat angkuh, untuk tidak bersifat hal-hal yang menunjukkan kecongkakan kita sebagai hamba. Karena mana kita mengetahui bahwa pada hakikatnya dunia ini diciptakan oleh Allah, semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Banjarnya, beringat-ingat Allah kada maulahakan langit dan bumi ini lantaran kita, tapi karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pang diulahakan langit ini karena ulun, kada. Diulahakan bumi ini karena pian pun juga kada. Artinya jelas pulang bahwasanya semesta raya ini diciptakan dan dijadikan oleh Allah ketika kita ada di tengah-tengahnya, sebagai bukti juga sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ini menumpang dari kasih sayang Allah, menumpang dari kemuliaan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah ta'ala yang menumpang dengan kehebatan kita, bukan. Terus
Terus ya, insyaallah, alhamdulillah. Ulun terserah pian ya. Ulun tadi sudah makan mie bekohop, sudah. Intalunya 3, sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi jelas pertama kita membicarakan kemuliaan Rasulullah sebelum dilahirkan, kemudian di situ sudah terjawab bahwa keutamaan sosok baginda Rasulullah itu semulia apa. Dari situ kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan bagi kita untuk sombong terhadap diri kita. Ini poin pertama. Yang kedua, masa pada ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dilahirkan ke muka bumi ini, dengan dilahirkannya beliau pada rahim seorang perempuan yang sangat dimuliakan dunia dan akhirat, yaitu Sayyidah Aminah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah aku Subhanahu wa ta'ala seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, min anfusikum, dari diri kamu, tetapi azizun, sangat dimuliakan oleh Allah. Apa maksudnya min anfusikum? Kembali dari ayat ini menjelaskan dan mempertegas kepada kita, jangan pernah kita memandang baginda Rasulullah sebelah mata. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sejajar dengan Rasulullah, karena kita juga manusia. Kemudian jangan pernah kita menganggap Rasulullah sekalipun min anfusikum, dari kalangan manusia, kemudian kita menganggap bahwa Rasulullah itu biasa-biasa saja. Tidak bisa. Kenapa demikian? Berbicara saatnya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekalipun min anfusikum tetapi azizun. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء معميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. Itu bicara biografinya baginda Rasulullah. Bagaimana bisa kita menyamakan diri kita dengan baginda Rasulullah? Apalagi sangat celaka ketika kita merendahkan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, apa maulidan kada perlu, karena maulid itu intinya tidak disuruh oleh Rasulullah. Oh, apa maulidan kada perlu, karena maulid itu Rasulullah sudah kada ada lagi. Rasulullah kada minta dimuliakan, Rasulullah kada minta supaya dibacakan maulid, kada. Jangan sampai demikian. Kenapa jangan disamakan diri kita dengan Rasulullah? Kalau kita merasa karena Rasulullah punya mata, kita juga punya mata. Kalau kita merasa Rasulullah punya telinga, kita juga punya telinga. Kalau kita merasa kaki dan tangan punya, Rasulullah juga punya. Ulida mahtunan makhulan maqtu'as surah. Rasulullah itu keluar dari rahim ibu, keadaan batang tubuhnya harum mewangi. Kita bau bingkudu. Tahulah bingkudu bian. Samalah di sinilah gurulah bingkudu juga lah. Kalau kada tahu bingkudu, balang kasua. Nah, ada tahu nih kekanakan belang kasua. Itu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aromanya sangat luar biasa. Jangan main-main, jangan digayakan, apalagi dihinakan.
berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang istrinya Rasulullah, berbicara tentang keluarganya Rasulullah, berbicara tentang sahabat dan kerabatnya Rasulullah. Jangan main-main, jangan digaya-gayakan. Silahkan bergaya kalau untuk diri kita pribadi, silahkan hinakan diri kita sekuat-kuatnya, karena memang kita ini hina. Tetapi kalau sudah berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang istrinya Rasulullah, berbicara tentang keluarga dan sahabat kerabatnya Rasulullah, jangan coba-coba kita main-main, apalagi hendak merendahkan. Jangan. Rasulullah lahir dalam keadaan tersenyum, kita menangis. Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan, kita pian bersunat lah sudah. Insyaallah. Kita lahir kepinggahan aja kada. Insyaallah. Rasulullah dilahirkan oleh ibu beliau Sayyidah Aminah, sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah menghendaki bainas sulbi wat taraib, itu pintu keluarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih saja kita menghinakan sosok baginda Rasulullah? Bedanya nyata kita dengan Rasulullah. Pikirlah. Teruskan. Insyaallah 5 menit lagi. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenyataan fenomena alam terjadi di malam kelahiran baginda Rasulullah. Api yang kada pernah padam-padam. Di mana tuh bibnya? Yang di Tanjung tuh Pak, di bundaran itu. Insyaallah, api yang jadi sembahannya kaum Majusi. Apa itu ujar kita? Itu bubuhan penyembah dewa matahari. Kada pernah padam malam kelahiran Rasulullah. Itu istimewanya kenyataan-kenyataan alam yang begitu banyak tertulis maupun tidak tertulis faktanya, bahwasanya malam kelahiran Rasulullah begitu nyata. Tanda-tanda yang disebutkan sebelum masa kelahiran beliau semua ada pada masa kelahiran beliau. Makanya jangan disamakan lawan kita. Rasulullah lahir api Majusi padam, kita lahir langsung kebakaran. Ayo, lampu mati, kebakaran, macam-macam kelahiran kita. Ya Allah, membawa repotnya luar biasa. Ibunya baginda Rasulullah Sayyidah Aminah 9 bulan mengandung Rasulullah, ujar bahasa kita Banjar, kadada sikit kesakitan sidin, kadada sidin merasa berat, beban, susah payah luar biasa, kadada. Jauh berbeda dengan mengandung kita, ibu-ibu kita, orang tua kita. Luar biasa sidin ningalihakan, melahirkan kita tulang orang tua rasa ramuk, rasa patah. Ya Allah, kayak apa hendak kita samakan diri kita lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Rasulullah itu, sangat luar biasa istimewanya. Wan nur yahdil hairin dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu luar biasanya sosok baginda Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun diri kita yang sama dengan baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan di dalam rahim ibu beliau. Begitu besarnya kasih sayang Allah, Abah Sidin diambil. Sangguplah kita kayak Rasulullah? Kada sanggup. Rasulullah keluar dari rahim ibu beliau, air susu kada keluar. Menangiskah Rasulullah? Kada sanggup kita. Rasulullah tetap senyum. Begitu besar cinta Allah kepada kekasihnya hingga setiap orang yang mencintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menunjukkan, ya Muhammad,
ikan kekasihku, bahwa akulah yang mengurus penuh dengan engkau ya Muhammad. Bahwa cinta Allah kepada Rasulullah sempurna, bahwa cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kepada Allah sempurna. Maka tidak ada yang lain yang memelihara Rasulullah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita wani-wani menyamakan diri kita dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini bicaranya tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususiyah fa amin خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah menghendaki kesempurnaan terkumpul dalam dirinya, terkumpul dalam sifatnya, sempurna kebaikan niat hatinya, sempurna kebaikan pemikirannya, sempurna kebaikan tutur bahasanya, sempurna kebaikan akhlaknya. Dibutuhkan lemah lembut, Rasulullah adalah lelaki yang paling lemah lembut. Dibutuhkan ketegasan, maka Rasulullah adalah lelaki yang paling sempurna di dalam kebijaksanaan keputusannya yang adil dan tegas. Sempurna sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayang yang ia bawa, yang beliau ajarkan, yang beliau tebarkan, semua datang dari Allah. Begitu sempurna dan taatnya sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah kada akan berpander, Rasulullah kada akan mengerjakan sesuatu, Rasulullah tidak akan melaksanakan apapun tanpa petunjuk perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang nyata-nyata ujar Tuhan jangan main judi, berjudi kita. Yang nyata-nyata ujar Allah jangan berzina, berzina kita. Yang nyata-nyata ujar Allah jangan makan riba, kita jadikan riba hobi. Yang ujar Allah subhanahu wa ta'ala kada boleh menggibah orang, menghasut orang, mendengki orang. Kenyataannya ini jadi kuah makan kita hari-hari. Ujur kada. Bagaimana kita bisa menyamakan diri kita lawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan kita sama-sama berdiri lagi sejenak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah, ini anak-anak bohongan maulid, doakan mudahan mereka sehat, istiqomah, dijadikan anak-anak soleh, jadi orang alim, penerus syiar dan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat sholawat kita seberataan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Terima kasih. Berbicara Rasulullah sebelum dilahirkan sudah, bicara baginda Rasulullah saat dilahirkan sangat istimewa, tidak bisa disamakan dengan diri kita, jauh. Kita ini hina, penuh dengan kealfaan. Rasulullah sempurna, penuh dengan ketaatan. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'hum bil mu'minin hilman wa rifqa. Itu sosok baginda Rasulullah, itu kemuliaan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la sayyidana Muhammadan
العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. Rasulullah rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah pembawa kabar gembira dunia dan akhirat. Kita membawa mudarat. Datang kita rami orang terkumpulan harum aromanya. Datang-datang bahantut. Itu kita. Beda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hamba yang paling sempurna bicara rasa sifat syukurnya. Rasulullah hamba yang paling sempurna sifat sabarnya, sifat taatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling sempurna keikhlasannya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh, mengaduh, padahal beratnya perjalanan hidupnya, beratnya perjuangannya di dalam kehidupan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berserah kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengadukan beratnya kehidupannya. Tidak pernah mengeluhkan betapa berat perjalanan proses hidupnya. Selalu yang diadukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bagaimanakah nasib umatku? Bagaimanakah nasib umatku? Bagaimanakah nasib umatku ya Allah? Pernahkah kita merindui baginda Rasulullah? Pernahkah kita ini merasa hidup kita rugi karena tidak pernah bertemu dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siang malam yang sibuk dan terlintas dalam pikiran kita hanyalah tentang bagaimana hidup kita, bagaimana masa depan kita, bagaimana masa depan keluarga dan diri kita, bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita, bagaimana agar kita mampu menjalani hidup ini dengan senang, dengan kenikmatan yang bahkan berlebih-lebihan. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memikirkan bagaimana agar hidupnya dalam kesenangan. Yang dipikirkan Rasulullah bagaimana agar umatnya menjalani hidup dengan penuh ketenangan di dalam dunia, terutama nanti di negeri akhirat. Rasulullah memberikan syafaat pada kita, Rasulullah memberikan pertolongan pada kita dunia dan akhirat. Lalu apa yang kita lakukan? Balasan apa yang kita berikan dengan kerinduan Rasulullah, dengan kecintaan baginda Rasulullah, dengan rahmat yang ditebarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita jangan sampai menghinakan dan merendahkan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Silakan pian dudukan. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kada perlu kita bermaulidan ya. Rasulullah kada minta dihauli, kada minta diselamati, kada minta diulang tahuni, kada minta dibacakan maulid. Sekarang ulun ulangi terus ini dan ulun jawab terus. Kalau ada yang bertakun Rasulullah itu adakah menyuruh kita membaca melaksanakan peringatan maulid dan apa hukumnya memperingati maulid? Ulun jawab memperingati maulid itu sunnatnya Rasulullah, sunnahnya baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menjawab itu dengan berpuasa di hari Senin. Kita kan memperingati maulid ini adalah mensyukuri nikmat Allah atas diutusnya baginda Rasulullah, lahirnya sosok baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Allah mengutus Rasulullah di masa di mana ketika manusia di puncak kejahilan, begitu lengkap kejahilan manusia pada kala itu, sampai saking jahilnya anak perempuan harus dibunuh.
Rasulullah dihadirkan di masa jahil itu, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa orang jahil di kota Makkatul Mukarramah pada masa itu. Lalu kita bersyukur kepada Allah karena berkat Rasulullah dilahirkan dari rahim ibu beliau yang begitu mulia, sempurna karena Allah menghendaki kesempurnaan tersebut 1400 tahun yang lalu. Kita umat hidup di zaman sekarang tidak dikenal oleh Rasulullah dan tidak mengenal dengan Rasulullah, tetapi sekalipun kita kada dikenal, beliau sudah mendoakan dan akan selalu mendoakan kita. 1400 tahun sudah lahir Rasulullah, lalu kita wayah ini membalasnya kada kawa. Maka kita mengucap syukur kepada Allah jika 1400 tahun lalu kada diutus Rasulullah membawa ajaran menyempurnakan agama yang disampaikan nang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menebarkan rahmatnya Allah taala melalui agama Islam sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, tabi'in, para aulia, para ulama, sampai ke telinga orang tua kita, sampai kepada kita, dan ini menjadi tanggung jawab kewajiban kita untuk menyampaikan kepada anak cucu kita. Maulah kita malam ini di sini Islam beriman, amun kada, satu karena Allah menghendaki, dua karena Allah dalam kuasanya mengutus Rasulullah. Bisa jadi apa kita kalau kada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus lama sudah sahutannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memaulid ini, memaulid memuliakan Rasulullah, hukumnya sunat. Rasulullah buktinya puasa hari Senin, kada nyambung bipaija. Orang bertakun maulid, pian menjawab Rasulullah puasa hari Senin. Kan tadi bermaulid karena menyukuri lahirnya Rasulullah. Karena lahir Rasulullah membawa keselamatan. Rasulullah puasa hari Senin itu karena menyukuri Sidin dilahirkan hari Senin. Bujurlah, nyambung kada? Tujuannya kan sama. Ujar bahasa orang wahininya tuh esensinya, afiliasinya sama. Bahasa spikul nasi inilah sama. Kalau pian betakun mana dalilnya Rasulullah membaca maulid, kadada kok itu Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sunat. Jadi seharusnya puasa sunat. Sudah, puasa sunat itu kerjakan setiap Senin mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah kemudian ketika pian mempelampangi, mahwali, mempermasalahkan maulid karena isinya di situ adalah solawat, sebenarnya pian nang mempelampangi nang mahwali itu bukan bersolawat lawan Rasulullah. Kenapa? Karena solawat itu bukan cuma maulid. Solawat itu pian puasa sunat itu bersolawat. Pian bersodakoh kepada fakir miskin dengan niat supaya pahalanya gesan orang tua, gesan keluarga, gesan guru atau gesan siapapun. Kemudian beramal jariah untuk kita atau untuk siapapun, itu bersolawat. Kenapa? Karena solawat itu isinya mengakui, memuji siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang siapa yang membawa dan mengajarkan puasa sunat? Siapa yang membawa dan mengajarkan perintah sholat? Siapa yang membawa dan mengajarkan ilmu-ilmu yang datang dari Allah? Rasulullah SAW. Siapa yang membawa mengajarkan sedekah? Rasulullah SAW. Pian mengerjakan sedekah, pian mengerjakan semua sunnah-sunnah baginda Rasulullah, pian mengakui kebenaran yang datang dari Rasulullah, maka itu artinya pian sedang bersolawat. Cuman pian mengira solawat itu nang diucapkan pada lidah aja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pian mengira solawat itu ya maulid saja. Lalu pian kada cocok, kada melihat dalil, kada melihat perintah, lalu kada mau pian menggawi maulid. Kemudian pian mengatakan maulid tidak perintahnya, tidak ada dalilnya. Tuh Rasulullah puasa hari Senin itu apa? Karena bermaulid. Namun pian betakun sekali lagi, mana dalilnya, mana perintahnya. Rasulullah itu orangnya rendah hati kada? Rendah hati. Rasulullah itu sederhana kada? Tawadhu kada sidin? Tawadhu kalau
Dan Sidin mengajarkan itu. Mungkinkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah lelaki paling tampan seluruh dunia, maka pujilah segala kebaikan diriku. Akulah nang sempurna akhlaknya, tutur bahasaku yang terbaik, batang tubuhku nang sempurna. Rasulullah memuji diri sendiri, mungkinlah. Mungkinlah Rasulullah itu memuliakan, memuji diri sendiri. Mungkinlah. Kadang mungkin. Jadi mun pian mencari mana dalilnya bermaulid nang dari Rasulullah, sama lawan pian menyuruh seharusnya Rasulullah itu jadi orang sombong. Sama lawan kayak itu. Karena kadang mungkin Rasulullah minta supaya diri Sidin dipuji. Puji aku padahal kan aku nang paling baik, sambat aku nang paling mulia. Malah Rasulullah itu, aku Sidin hamba Allah biasa. Aku ini utusan kekasih bertugas melayani kepada umatku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kita, gila gelar, gila hormat, gila pangkat, gila ini, gila itu, gagilaan kayak bahannya. Nah, itu kita. Terus kah? Nah diganggami menyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti demikian kemuliaannya Rasulullah. Jadi amun kita sekali lagi bertakun apa hukumnya bermaulid, sunat. Di mana sunatnya berkiasnya dari Rasulullah puasa di hari Senin. Kemudian ketika kita bertakun apa isinya dalam maulid, yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah, apa hukumnya bersolawat? Wajib. Waninya Sidin menyambat bahwa bersolawat itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, aku memanggilmu ujar Tuhan bila ikam merasa beriman, bila ikam hendak termasuk golongan orang yang beriman, bila ikam betul-betul jadi orang yang beriman, maka terpanggil dengan selembut-lembut dan sebaik-baik panggilan ayat ini di dalam kitab suci Al-Quran. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah yang memanggil, bukan Rasulullah. Sallu, perintah dari siapa? Allah. Dipanggil, diperintah. Alaihi wasallimu taslima, diupah, diganjar oleh Allah bagi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, niscaya dilimpahkan keselamatan senantiasa. Itu bipaejar nang disuruh bersolawat tu kada disuruh bermaulid. Maksudnya solawat nang diperintah oleh ayat itu nang dibaca di dalam tahiyat sembahyang, at-tahiyatul mubarakatuh, sampai selesai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bukan bermaulidan bipaejar. Muyak juga sudah ulun, datangi aja pian ke rumah. Nggih, kita bakalahi sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apabila kita ada percaya lawan Quran, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Itu Al-Quran menyuruh bersolawat, isinya dari Allah memanggil, menyuruh, kemudian mengupah. Sallu itu fi'il amar, perintah Allah. Ketika perintah Allah berarti hukumnya wajib. Jangan lagi dibelok-belokkan ke sana kemari. Ini kada perintah maulid lah, kada perintah bersolawat lah, perintah solawatnya nang dalam tahiyat aja lah, dalam sembahyang lah. Mau tadi sudah. Kebanyakan debat, kebanyakan hual, kebanyakan belok, kebanyakan simpang, kebanyakan ini itu segala macam. Terserah aja sudah. Nak bersolawat syukur alhamdulillah, kada bersolawat bagi Rasulullah kada musibah juga. Nang musibah bagi orang nang justru kada mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk menyambati orang, hakun nanya, tahan aja kita. Duduk mengerjakan perbuatan yang sia-sia, awet dan kuat aja kita. Kenapa duduk menyambat orang, menghasut orang, menggibah orang?
kada dicari, kada ditelisik, kada ditelusuri berhimat-himat, kada dihuali, kada dipelampangi berhimat-himat. Orang memuliakan Rasulullah macam-macam, dicari dalil, ditakuni ini, ditakuni itu, ditakuni ini, ditakuni itu. Ya Allah, nyamannya orang terkumpul silaturahmi. Kemudian di dalam silaturahmi itu membicarakan keindahan Rasulullah, bersama-sama memuliakan Rasulullah. Alhamdulillah tidak ada kejahatan di dalam situ. Kemudian kemurahan diri di situ. Dalam terkumpul ada sodakoh, di mana sodakohnya? Alhamdulillah kena ada rezeki makanan. Ya kalau dulu lah, ini makanan lagi. Alhamdulillah makanan. Tenang aja pianlah. Insyaallah. Ayo, di mana merugikannya? Di mana mudaratnya? Bukankah Rasulullah mengajarkan untuk bersilaturahmi? Lalu diatur oleh ulama kita bahari supaya kita berkumpul silaturahmi. Kemudian dalam silaturahmi, alaikum bil jamaah fa innallaha ma'al jamaah. Takumpulnya bukan sekedar takumpul, tetapi takumpul membicarakan yang baik. Kurang baik apa membicarakan Rasulullah? Bukankah ada syiarnya, ada dakwahnya? Karena akan terus menerus terngiang di telinga kita sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kada bemaulitan, nang bemaulitan aja kita nirancak kada, tapi ingat lawan Rasulullah, apalagi kada bemaulitan sama sekali. Bisa kada ingat di diri kita. Mujurlah. Allah mengganjar bagi orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah itu senantiasa keselamatan beserta dengan kita. Lingkungan aman tentram, rumah tangga tenang tentram, pikiran hati tenang tentram dengan berkat bersalawat. Kenapa? Tidak menjadi seorang pencuri di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah memberikan rasa cukup dalam ketenangan hati kita, sehingga kita merasakan keluasan di dalam hati dan batin kita berkat bersalawat. Apalagi membicarakan Rasulullah. Nurnya Rasulullah sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Alhamdulillah kita jadi umat sidin. Ada gampang Rasulullah, ya Allah. Hendaklah pian. Hendaklah temimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah. Nah. Sekali lagi ulun mutakon, hendakkah? Orang hendak mimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidahnya banyak-banyak bersolawat. Lidahnya rancak menyebut Rasulullah. Akan lebih kuat lidah yang sering dan rancak menyebut Rasulullah. Ini sering bahasa Banjar, rancak bahasa Indonesia. Orang yang rancak menyebut Rasulullah SAW pada lidah, kemudian sempurna akan lawan sikap. Kayak apa menyempurnakan sikap kita? Kan usah bicaranya terlalu muluk. Artinya kita ini merasa jadi orang sudah paling menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Ada cukup sampai di situ. Karena kalau cuma sekadar kita membanggakan dengan amal kita, membanggakan dengan ilmu kita, membanggakan dengan ibadah kita, orang Yahudi itu diancam suruh puasa, ya puasa. Ancam lon pedang, ancam lon lading di bulunya, di lehernya. Ancam. Kita kalikan lon Rasulullah. Karena ini diancam. Kita ini puasa kali kan? Lalu bagaimana menyempurnakan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kayak apa supaya kita itu termimpi bertamuan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sempurna akan lawan sikap. Kayak apa gitu kita bersikap? Maka jadilah orang yang memurahkan diri kita, mewakafkan diri kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah. Kayak apa caranya? Jangan cuman bisa mengadakan apa nang dalam diri kita. Apa maksudnya? Fikih melajari, ujar fikih berduit 1 juta, selawi 1.000 keluarkan, itu wajib zakatnya. Kayak itu kalau
Nah amun orang bujur-bujur kerindangan lawan Rasulullah, amalannya para sahabat Rasulullah. Apa amalannya? Balik keadaannya. Apa nang dibalik? 975.000 gesan orang, salawi ribu gesan seorang. Nah itu amalannya. Menhendak cepat mimpi Rasulullah gawin itu. Wanilah. Wani kada? Ujur-ujur wani kada? Untung kita nang di dalam jar. Belum tentu. Masya Allah. Dia menhendak bertamuan lawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lidah kita bersolawat dirancaki. Kemudian anggota tubuh kita mengerjakan keberanian rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apa itu keberanian rasa cinta kepada baginda Rasulullah? Iya tadi contohnya membalik keadaan untuk umatnya baginda Rasulullah. Apa itu membalik keadaan? Ujar fikih, sekali lagi ujar fikih, umpama ada duit bisi 1.000.000, 25.000, ujar fikih itu adalah kewajiban zakat kita lawan orang lain. Nah, balik keadaannya 975.000 tugasan orang salawi ribu gasan kita. Bila wani kayak itu cepat pian bertamuan dengan Rasulullah. Jelas kah? Di luar jelas kah? Tina kada jelas di luar nina jelas kah? Nah itu. Jadi mun pian betakon apa bib amalannya supaya cepat temimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muntungnya bersolawat, tingkah lakunya wani berbuat. Apa wani berbuat? Ya nang tadi 975 gasan orang salawi ribu aja gasan seorang. Balik ke itu. InsyaAllah pian cepat bermimpi bertemu Rasulullah. Man ra'ani fil manam wa sayarani bil yaqzah. Bila termimpi lawan Rasulullah maka niscaya insyaallah dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan terbangun atau terjaga. Hati-hati. Termimpi Rasulullah itu bicaranya hati-hati. Karena apa? Orang bermimpi Rasulullah itu ada cirinya diberi oleh Allah Ta'ala. Apabila orang itu ada pernah termimpi Rasulullah lalu berkisah bepadah tamimpi Rasulullah. Amun orang nang kada pernah tamimpi Rasulullah, bepadah pernah tamimpi, kemudian inya berkisah di hadapan orang nang pernah bermimpi bertemu Rasulullah, si orang nang bermimpi ini tadi pinanduk tahunya bahwa orang ini berdusta. Atau artinya tersalah. Kenapa tersalah? Lain mimpinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inni la adhkuruha yawman wa bi hazan فيرحل الحزن من قلبي مع التجري حوت حبيبا 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 habiban. Kita ini manusia yang setiap hari bergelimangan lawan dosa. Kita ini manusia yang setiap hari penuh dengan kealfaan diri, penuh dengan kehinaan diri kita. Sekalinya kita sempurnakan kehinaan diri kita dengan kita bersombong-sombong hanya karena kita berilmu. Bersombong-sombong hanya karena kita beribadah. Bersombong-sombong hanya karena kita beramal. Coba hitungi. Apa yang kita sombongkan? Ilmu, amal, dan ibadah itu kada dibenarkan untuk disombongkan. Kalau ilmu, amal, dan ibadah kada dibenarkan untuk kita sombongkan, apalagi kita sombong sekadar berisi harta, berisi tahta, berisi keluarga. Kada bisa dibenarkan. Apalagi amun berhadapan dengan Allah,
dengan petugas-petugasnya yang mencatat dari Allah, pian kita hendak sombong dengan apa yang sudah kita kerjakan. Oke, ujar malaikat, kita berhitung aja. Kita hitung, ujar malaikat, lawan satu nikmat yang Tuhan berikan saja, yaitu napasmu. Pahinakan kita. Ini penutupnya. Bulikan ini kita, insyaallah. Pahinakan kita dihitung oleh malaikat. Jadi ujar kita hitung, aku berumur 70 tahun. Kada usah, ujar malaikat. Kalau tekor, kada usah dihitung 70 tahun. Kita hitung aja dulu seharian aja. Seharian aja kita hitung. Behinak, tarik napas, hembusakan. Artinya 1 detik 2 nikmat. Dalam 1 detik 2 nikmat. 2 nikmatnya di mana? Menarik napas, menghembuskan. Itu kan kada bisa dilupakan, harus dibicarakan. Amunnya ditarik aja, kada keluar lagi. Atau keluar aja, kada masuk lagi, kada dibayarkan Tuhan, ditarik lagi. Artinya meninggal kita nih. Nah, ini artinya bicara menghitung semasa hidup. Dalam 1 detik ada 2 kenikmatan, 1 nang ditarik, 1 nang dihembuskan. Nah, dalam 1 menit itu 60 detik. 60 detik kali 2 nikmat sama dengan dalam 1 menit aja berapa sudah? 120 nikmat dalam 1 menit. 1 menit kali akan 1 jam 60 menit. Maka 120 12 kali 6 7.000 berapa tuh? 7.100. Hitungi pang pian, hitungi nang dagang-dagang bisa harap berhitung. Ubuhan akuntan. Kali akan 24 jam 172.800. Jurlah. Dalam sehari semalaman. Itu belum tercampur disasahi anjing. Mangga, ya kalau guru lah. Kali 4 dalam sedetik. Belum tercampur lagi benaik nyiur, turunnya berdangsar. Baracap tuh pahinakan kita. Artinya nang normal aja tuh kita menghitung. Sehari semalam selama 24 jam. Ternyata nikmat bernapas kita 172.800. Bagaimana, ujar malaikat tukang catat? Apakah kamu ingin masuk ke dalam surga berdasarkan amalmu, ibadahmu dan ilmumu, atau berdasarkan rahmat Tuhan dan syafaat kasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu menjawab, merasa banyak bisi amal. Ulun hendak masuk surga dengan amal ulun, hendak masuk surga dengan ibadah ulun. Baik, saya bukakan catatannya. Seharian ikam sudah kamu ucapkan alhamdulillah ya Allah, pian memberi ulun nikmat pahinakan. Bayar selama sebanyak 172.800. Terbacalah hari-hari pian. 172.800 kalimat alhamdulillah terbacalah tiap hari. Ini baru bicara semestinya atas 1 nikmat bernapas. Bagaimana dengan nikmat mata melihat, bekantip berbuka, bekantip berbuka, telinga mendengar, jantung berdegup, darah mengalir berdesir, kemudian lidah kawa berkata-kata, otak kawa berpikir, hati kawa bergeretek, tangan kawa bergerak, batis kawa bergerak, berpikir, berusaha, cari begawi. Berapa nikmat kita nang kada kehitungan. Nang 1 itu aja kada terbayar setiap hari sebanyak 172.800 kali mengucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bebuihan muntung pian. Berarti kayak apa wahai malaikat? Ikam kada pantas masuk surga dengan ilmu ikam, kada pantas masuk surga dengan amal ikam, kada pantas masuk surga dengan ibadah ikam. Akan tetapi ilmu amal dan ibadah yang ikam kerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah,
Ini adalah jalan rahmat yang Allah berikan untuk menghantar engkau kepada keridoannya melalui wasilah kekasihnya, yaitu berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hendak masuk surga kuncinya pertama berwasilah. Lawan siapa? Gurunya, alim ulamanya, wali-wali Allah Ta'ala. Wali-wali Allah Ta'ala menghantar kepada jalan kedua, yaitu berkat syafaat baginda Rasulullah. Berkat syafaat baginda Rasulullah menghantar kepada jalan ketiga, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar kepada kunci utama surga, yaitu keridoannya Allah Ta'ala. Amun pian kada mau betiti dengan 4 jalan, jangan harap masuk surga. Kada hendak berurusan lawan wali, langsung lawan Allah Ta'ala saja. Jar Tuhan, tidak segampang itu ikan menyentuh dan berurusan denganku. Lihat kekasihku. Bagaimana Allah mengasihi baginda Rasulullah, itu perjalanan Rasulullah beratnya luar biasa. Kita nang manusia biasa ini hendak bisa-bisa harap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah dilupakan, dilewati, jasa-jasa sidin kada diingat, kada dihargai, kada ada rasa terima kasih kita sama sekali. Ya Allah ya Karim, kada beradab kita jadi makhluk, tidak ada etikanya kita jadi hamba, jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh hendak sombong lawan ilmu, tuh hendak sombong lawan amal, tuh hendak sombong lawan ibadah. Apalagi kalau cuma sekedar sombong karena berharta. Yang mana harta ni nang kawa dikoyo-koyokan. Ujar bahasa orang Matapura tuh koyo. Tahu lah pian koyo. Lain nang betempel di belakang tuh lain lah. Koyo itu agak ujar orang pulang. Koyo aja bipeurun kada tahu agak pulang. Pokoknya arai. Iyalah, apalagi terserah kenapa aja lah. Pokoknya baungah. Baungah. Nang mana harta ini hendak disombongkan? Wow, sombong karena bisi mobil harat banar. Mobil paling terbaru, paling 3 tahun kada luar sah. Keluar lagi yang terbaru, ketinggalan zaman, ampun kita. Ini nah hendak disombongkan, kada bisa. Duit hendak disombongkan, harta hendak disombongkan. Ya Allah, ulun aja maaf, kada sombong ulun berkisah ulun pian. Kalau cuman 10-20 triliun aja ulun ada bisi duit. Ada guru, gimana tertawa sih dia. Bahkan ulun sudah berniat durai malam ini, alhamdulillah. Dahan pian ikhlas, jamaah di sini berataan juga ikhlas. Ulun berniat malam ini hendak membari bubuhan pian duit sedikit sorang, kada banyak, 200.000 sorang cukup aja inilah. Ini berapa kira-kira 1.000 orang adalah kita nih. Adalah 1.000 orang. Lebih lah mungkin lah. 1.000 kalau dikali 200.000 berarti berapa tuh duitnya? 1.000 orang kali 200.000 rupiah berapa? 200 juta. 200 juta aja kah? Bujur lah. Ulun ni kada tapi bisa berhitung bujur lah. 200 juta kan 2 miliar orang 1.000 tuh. 1.000 200.000 lah. 200 juta lah. 200 juta aja ulun tambahi 500.000 seorang. Ulun bari ikhlas aja kafian. Mau aja lah. Duitnya ada pian, jangan dikira ulun ni pegayaan, bujuran. Dasar ulun bari malam ini pian 500.000 seorang selesai acara nih. Gampang kita. Bila duit ulun itu nang ulun bawa tuh habis, kita mahayalan pulang. Insyaallah, mahayal kada bayar nih terserah aja lah. Mudahan hayalan ini jadi doa ya Allah. Asal masih lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyamannya kita sudah Islam berataan lingkungan. Kita di tengah-tengah Islam, bapander nyaman menunjuki nyaman. Bahari Rasulullah berjuang ya Allah, disambut lawan pedang, dimusuhi orang. Kada ada Rasulullah mengkapir-kapirakan orang. Kita weh ini uyuhnya orang jadi Islam gara-gara pemaulidan dikapirakan orang. Ya Allah, kemanaan kah bubuhan nang mengkapirakan tu waktu berjuang memasukkan Islam dengan syiar senian dengan kebudayaan itu kemanaan kayaknya waktu itu. Jadi hanya raja munculan mengapirakan orang.
Nah, itu aja yang bisa ulun sampaikan. Ini sudah jam 12 waktu Irian Jaya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini aja yang kawa ulun sampaikan. Sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat, wabil khusus kepada para alim ulama, kepada guru-guru agama. Mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.